Hai semuanya, kembali lagi dengan Putar Otak Channel. Kalian sudah pada tahu kan saya mau bahas apa? Ya, kali ini saya mau bahas 10 fakta unik akibat Perang Dunia Kedua. Kalian belajar tentang sejarah sudah sampai mana guys? Komen ya jawaban kalian di kolom komentar. Negara kita ini Indonesia masuk dalam video 10 fakta unik akibat Perang Dunia Kedua loh. Menurutmu kenapa Indonesia bisa masuk ke video ini? Langsung saja cek videonya sampai habis ya. Melahirkan PBB. Hasil lain dari Perang Dunia II adalah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB. Setelah Perang Dunia Pertama, Sekutu telah menciptakan Liga Bangsa-Bangsa yang tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Eropa. Ini adalah organisasi global pertama dalam sejarah, tetapi memiliki beberapa masalah yang menyebabkan Perang Dunia Kedua. Ketika mereka menciptakan PBB pada tanggal 24 Oktober 1945, Sekutu memastikan untuk meningkatkan PBB, terutama dengan memisahkan kekuasaan di antara 5 negara besar yaitu Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Cina, dan Uni Soviet. Terciptanya negara adidaya baru. Namun, meskipun PBB memiliki 5 negara besar, hanya ada 2 negara yang secara ekonomi kuat setelah Perang Dunia II. Perang terluka parah, pasokan sumber daya alam dan ekonomi dari negara-negara Eropa Barat, khususnya Inggris, Prancis, dan Jerman. Negara-negara ini sebelumnya mendominasi pasar perdagangan dunia. Dan sekarang kedua negara baru yang relatif tanpa cedera selama perang mengambil tempat, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uni Soviet hanya rusak di sisi barat, timur benar-benar terluka. Amerika Serikat hanya mengirimkan pasukannya ke Eropa. Tidak satu pun dari pertempuran telah terjadi di tanah Amerika. Perang ini benar-benar mendorong ekonomi Amerika, mengakhiri depresi besar, dan memungkinkan Amerika Serikat untuk menjadi negara adidaya di pasar pasca perang global. Melambungkan peran wanita. Perang itu juga menghasilkan kemenangan besar bagi pendukung hak perempuan. Selama perang, pemerintah setiap negara disusun orang untuk melayani tentara. Karena laki-laki telah mengadakan sebagian besar pekerjaan saat ini, draft militer meninggalkan sebuah vakum di pabrik-pabrik, kantor, dan peternakan. Vakum ini diisi oleh perempuan. Banyak dari mereka yang belum pernah bekerja sebelumnya. Sementara perang berlangsung, para wanita mengembangkan rasa percaya diri dan memperoleh rasa yang kuat untuk kemerdekaan. Pada saat pertempuran berakhir dan orang-orang kembali, wanita menolak untuk melepaskan pekerjaan mereka. Banyak dari mereka menikmati dalam mencari nafkah mereka sendiri dan tidak harus bergantung pada suami mereka atau saudara-saudara atau anak. Pemerintah terpaksa untuk memungkinkan perempuan untuk bekerja dan untuk meningkatkan kesetaraan dalam membayar, meskipun gaji tidak sepenuhnya sama bahkan sampai hari ini. Perempuan terus memperjuangkan kesetaraan lengkap, berarti Perang Dunia II benar-benar sangat membantu dalam perjalanan mereka. Kesempatan merdeka untuk negara-negara terjajah. Langsung atau tidak langsung, Perang Dunia Kedua memberikan kesempatan kepada negara terjajah untuk merdeka, terutama di kawasan Asia, termasuk Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, Filipina, dan banyak lagi di kawasan Afrika. Khusus untuk Indonesia, momen Perang Dunia II benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para pendahulu kita untuk merdeka. Beberapa negara terpecah. Akibat Perang Dunia II, ada beberapa negara yang berusaha untuk merdeka, tetapi banyak juga negara yang menjadi pecah atau terpecah, diantaranya Korea, Vietnam, dan Jerman. Untuk Jerman, negara ini telah bersatu kembali setelah robohnya tembok Berlin. Dibentuk NATO. Perang Dunia Kedua juga melahirkan Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Dalam bahasa Inggris, North Atlantic Treaty Organization atau disingkat NATO.
adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Colombo Plan. Efek dari Perang Dunia Kedua juga adalah terbentuknya Colombo Plan yang disponsori Inggris. Colombo Plan bahasa Indonesia, Program Colombo adalah organisasi regional yang mencakup konsep upaya kolektif antar pemerintah untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di wilayah Asia Pasifik. Fokus utama dari semua kegiatan Colombo Plan adalah pada pengembangan sumber daya manusia. Point for Truman. Peta perekonomian pasca Perang Dunia Kedua memang luluh lantang, dan efek itu sangat terasa sampai Asia Tenggara, sehingga negara-negara kuat pada saat itu banyak membuat program untuk pemulihan terutama di kawasan Asia. Point for Truman diarahkan untuk bantuan bagi negara-negara yang masih terbelakang, terutama di Asia. Menambah lapangan kerja. Sebelum Perang Dunia II dimulai, sebagian besar dunia mengalami depresi besar. Tetapi perang membawa lapangan kerja dan mengangkat ekonomi kembali normal. Setelah perang, teknologi mengalami dorongan besar. Banyak teknologi yang digunakan selama masa perang ditemukan nilai komersial setelah perang dan menaikkan standar hidup. Di antaranya produksi mobil, pesawat terbang, radio, dan bahkan bahan kimia tertentu melejit. Kelebihan produksi massal dan penggunaan mesin untuk melakukan menghemat tenaga kerja manusia. Bersama dengan pelaksanaan hari kerja 8 jam merangsang perekonomian terutama di Amerika Serikat. Makanan kaleng. Yang ini agak melenceng dari perang, tapi ini juga benar-benar efek dari Perang Dunia Kedua. Selama perang, makanan disiapkan dan dimakan secara lokal. Gal Barden mematenkan susu kental pada tahun 1854, dan ketika perang dimulai, dia menjual kopi angkatan laut yang terkondensasi sari. Pada tahun 1862, puluhan ribu tentara sudah memulai makan makanan kalengannya, di antaranya biskuit daging, kopi kental, dan susu kental. Pengusaha seperti Van Camp, Armour, dan Swift memberikan nama pada kacang kalengan tunggal dan daging kalengan. Ketersediaan baru dari makanan kaleng membuat tentara serasa di rumah. Oh ya, di Indonesia juga ada, di antara lain sarden, ikan dalam kaleng. Oke, mungkin segini dulu ya yang bisa Putar Otak Channel sampaikan. Kesimpulan singkat bahwa Perang Dunia Kedua membawa sejarah baru. Dunia menjadi modern seperti sekarang ini. Dan beruntungnya lagi kita negara Indonesia bisa merdeka. Kita harus benar-benar menjadi penerus bangsa yang bisa jadi manfaat orang lain juga bangsa. Kalau tidak ada orang terdahulu, bisa jadi saja admin Putar Otak Channel nggak akan buat channel YouTube. Ya, itu saja kesimpulannya dari saya. Jika kalian suka video ini, silakan untuk like. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, klik dislike. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya, gratis, gak dipungut biaya kok. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.